Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk berjumpa bersua di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan tujuan untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iman akan bertambah ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita semakin mekar di dalam dada kepada baginda Nabi yang mulia ketika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkat salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, terkhusus di hari Jumat, hari di mana dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tetapi hari Jumat adalah hari yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dengan itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan dan diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Maka tentu di antara kewajiban kita berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling bagus itu ikhwatul Islam dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, yang mana salawat ini langsung diajarkan dan keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang paling indah pasti salawat yang keluar dari lisan Nabi. Tidak mungkin ada salawat yang paling indah kecuali bahasa yang diucapkan dan dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin ketika mereka mengucapkan salawat, hendaklah mereka cari mana salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah salawat yang terbaik dan yang paling baik, dan Nabi tidak mungkin mengajarkan kepada kita kecuali yang terbaik. Dan di antara salah satunya adalah salawat yang masyhur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat Ibrahimiyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, tanpa ada penambahan satu huruf dan kalimat pun di dalamnya. Dan itulah salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lafaz-lafaz yang lain, dan di antaranya adalah lafaz yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluka kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga lafaz yang dikeluarkan oleh imam atau oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Begitu juga lafaz yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu juga lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga dalam lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu merupakan di antara lafaz selawat yang semuanya keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah selawat yang terbaik di antara selawat-selawat yang lainnya. Tinggal bagaimana kita mengucapkan salam dan memperbanyak mengucapkan selawat kepada baginda Nabi yang mulia. Dan kalimat yang paling singkat adalah sallallahu alaihi wasallam, atau juga dengan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim
ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di antara salah satu tempat yang menganjurkan bagi kita berkunjung adalah yang disebut dengan Masjid Quba, tempat yang pertama kali diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba, dan Quba itu adalah nama sebuah mata air. Karena biasanya kalau ada mata air ikhwatul Islam, maka akan ada penduduk di sana. Sebagaimana dulu ketika Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya Hajar dan Ismail alaihi wassalam di sebuah daerah yang tidak ada air di dalamnya, tidak berpenghuni, tidak bisa diduduki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ismail dan ibundanya Hajar alaihi wassalam hadiah yang akan memberikan manfaat sampai hari kiamat, yang disebut dengan bararah atau barrah, atau yang lebih kita kenal dengan istilah Zamzam. Semenjak itu pula lah kota Makkah Al-Mukarramah menjadi tempat yang dituju oleh semua manusia, maka dinamakan dengan Makkah atau Bakkah. Kenapa Makkah disebut dengan Makkah? Kenapa Makkah disebut dengan Bakkah? Al-Izdiham. Al-Izdiham itu artinya ramai, banyak orang yang akan berkunjung ke sana. Tidak akan pernah kecuali manusia akan senantiasa melakukan safar berziarah ke Makkah Al-Mukarramah sesuai dengan namanya Makkah. Makkah itu ikhwatul Islam, para ulama mereka berbeza di sana. Apa perbezaan Makkah dengan Bakkah? Ada yang menyebutkan kalau Bakkah itu adalah Ka'bahnya, maka disebut dengan Bakkah. Sedangkan Makkahnya ada semua daerah haram, maka disebut dengan Makkah. Jadi tanah haram itu semuanya disebut dengan Makkah. Dan artinya apa? Artinya mengkikis, menghilangkan. Karena kalimat ini hanya perubahannya huruf mim dengan huruf ba sahaja. Bakkah yang satu Bakkah, yang satu Makkah. Dan di antara maknanya adalah ramai, banyak orang yang akan berkunjung ke sana. Juga di antara nama yang lain adalah mengikis, mengikis orang yang ingin melakukan keburukan di sana. Makanya dikala kita berada di Makkah secara khusus, atau dikala kita berada di tanah haram secara umum, jaga adab, jaga aturan, jaga etika. Karena nanti kalau seandainya kita melakukan perkara-perkara yang mengandung dosa, bisa jadi kita dilempar keluar oleh Makkah dan Madinah itu sendiri. Sehingga kita perhatikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, sepupu Nabi, orang yang paling ahli dalam Al-Quran, dan ulamanya dari kalangan sahabat Nabi. Dikala dia tinggal di Makkah Al-Mukarramah, pada akhirnya beliau tinggal di Taif, sebuah daerah yang sekarang menjadi tempat yang dikunjungi oleh kaum muslimin. Sehingga dikala kita berada di Taif, pasti yang kita cari adalah Masjid Abdullah bin Abbas, karena memang sahabat Abdullah bin Abbas berada di sana. Dan Taif itu tidak ada keutamaannya. Taif itu tidak ada keutamaannya, artinya sama dengan bumi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, tapi dia memiliki nilai sejarah. Dan di antara salah satu nilai sejarahnya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal di sana. Dan Taif dengan Mekah itu tidak terlalu jauh. Kenapa harus Abdullah bin Abbas meninggal di sana? Kenapa dia tidak mau meninggal di Mekah? Bukan dia tidak mau, tapi dia takut akan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min 'adzabin alim." Siapapun yang berada di sana kemudian mereka zalim. Zalim itu banyak maknanya. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, itu semuanya disebut dengan zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya. Kaki yang Allah berikan kepada kita untuk berjalan, kemudian kita tidak melangkahkan untuk beribadah, zalim namanya. Mata yang diberikan oleh Allah untuk memandang yang baik, kemudian kita memandang yang tidak baik, zalim namanya. Jadi zalim itu bukan hanya sekedar mengganggu orang lain, tidak. Itu bagian daripada kezaliman. Agar kita tahu apa itu zalim, agar nanti kita tidak melakukan kezaliman di Makkah Al-Mukarramah secara khusus. Karena ayat ini adalah ayat yang dikhususkan agar kita tahu apa makna Makkah dan Bakkah. Makkah dan Bakkah itu artinya menghilangkan, mengkikis semua kezaliman yang ada di dalamnya. Sehingga Abdullah bin Abbas dikala membaca ayat ini, "Wa man yurid", siapapun yang ingin, karena ada orang yang melakukan zalim tanpa sengaja. Ada orang yang sengaja melakukan kezaliman, dan tentunya kita yang ada di sini tidak ada di antara kita yang sengaja melakukan kezaliman.
Sedangkan ayat ini bagi mereka yang betul-betul sudah merencanakan kezaliman, betul-betul datang ke Mekah untuk melakukan kezaliman. Ada orang yang datang ke Mekah, dia ingin beribadah, kemudian datang syahwat syaitan mengganggunya, kemudian dia melakukan kezaliman, malas beribadah, melakukan perkara-perkara yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya, itu juga zalim. Tapi zalim yang bukan direncanakan. Itu harus kita bezakan antara dua ini. Wa man yurid, dan barang siapa yang menginginkan, wa man yurid fihi itu di mana? Di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, bi ilhad. Ilhad itu apa arti ilhad? Ilhad itu artinya menyimpang, lain dari yang lain. Makanya dikala di perkuburan ada sebuah tempat namanya lahad. Lahad itu yang lahad kalau bahasa kitanya. Lahad itu artinya menyimpang. Makanya dia, sebagaimana hadis Nabi, kalau seorang muslim maka ada lahad. Kalau selain muslim namanya syak. Syak pun itu artinya lurus, ditanam ke bawah. Itu bukan tipenya orang muslim dikuburkan. Sedangkan orang muslim lahad namanya, karena dia akan menyimpang ke samping, maka disebut dengan lahad. Sedangkan syakkun li ghairina, al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Lahad itu untuk kaum muslimin, sedangkan syakku itu ditanam, digali lubang, kemudian tanpa ada dibuat di sampingnya, itu syakkun namanya. Nabi mengatakan lahad untuk kita kaum muslimin, syakkun untuk selain kaum muslimin. Maka disebut dengan lahad. Kenapa lahad? Karena dia menyimpang. Maka itu disebut dengan ilhad, artinya menyimpang dari tujuan asal beribadah kepada Allah. Wa man yurid fihi bi ilhad, ilhad namanya bi zalmin, yaitu ilhad yang zalim. Dan zalim tadi telah kita sebutkan, bukan hanya mengganggu orang lain, itu sudah tahu kalau itu semuanya adalah zalim. Tapi biasanya kezaliman yang berat itu adalah zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasanya kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Iya, kita tidak menzalimi orang lain, tapi kita zalim terhadap diri sendiri. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu, kami akan rasakan kepada mereka, nuziqhu min azabin alim, akan kami rasakan kepada mereka azab yang sangat berat sekali. Ikhwatul Islam, azab itu tidak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan kepedihan yang luar biasa. Maka karena ayat inilah sahabat Abdullah bin Abbas, dia tinggal di Taif takut kalau seandainya dia melakukan kezaliman. Padahal kita tahu sahabat ini adalah orang yang dijamin surga, tapi takut akan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentunya lebih takut lagi untuk melakukan kezaliman dikala berada di sana, karena Mekah dengan kezaliman dua hal yang tidak bisa disatukan, sesuai dengan namanya Mekah dan Bakkah. Kemudian kenapa lagi disebut dengan Mekah dan Bakkah? Mengikis kezaliman, itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, maknanya adalah mengikis, karena siapapun yang datang beribadah ke Mekah Al-Mukarramah, Allah akan kikis dan Allah akan hapus dosa-dosanya. Dan semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita bersama. Itulah kenapa Mekah disebut dengan Mekah. Kenapa Mekah disebut dengan Bakkah? Mengikis kezaliman dan mengikis kesalahan. Artinya orang yang tidak zalim, artinya mereka akan beribadah. Dengan ibadah yang mereka lakukan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, dan tidaklah dia pulang ke kampung halamannya kecuali dia akan membuka lembaran baru dalam catatan kehidupannya. Kemudian ikhwatul Islam, di kala Makkah itu adalah daerah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Makkah itu di kala Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, keluarganya, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup di dalamnya, karena daerahnya gersang. Kemudian ketika Allah meninggalkan, atau ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya karena perintah Allah, maka itulah adalah hadiah terindah sampai sekarang, disebut dengan Bararah atau Barrah. Karena di antara nama lain Zamzam itu adalah Barrah. Zamzam itu memiliki nama yang sangat banyak sekali. Makanya bagi kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala kita berada di sini, manfaatkan Zamzam semaksimal mungkin, minum sebanyak-banyaknya. Dan untuk minum Zamzam harus ada adab dan aturannya. Minum tentunya jangan pernah minum Zamzam dengan tangan kiri, karena ini Zamzam bukan air biasa. Kemudian minum dengan tangan kanan, tentunya dengan mengucapkan bismillah dan berdoa kepada Allah, karena di antara salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da'.
Itu adalah doa yang kita baca di kala kita minum Zam-Zam. Kemarin atau tadi kalau kita minum Zam-Zam apa doanya? Bismillah pun lupa ya. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Atau boleh bagi kita berdoa bebas. Yang penting dikala kita minum Zam-Zam berdoa sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam tergantung apa tujuan kalian meminumnya. Kalau tujuan kalian meminumnya ingin diberikan kekuatan, Allah berikan kekuatan. Tujuan minumnya untuk diberikan kesehatan, Allah akan berikan kesehatan. Kalau tujuan kita meminumnya agar diangkat penyakit, Allah akan angkat penyakit. Kalau tujuan kita meminumnya untuk berobat, Allah akan jadikan obat. Maka setiap kali kita minum Zam-Zam berdoa kepada Allah. Masalahnya kita lupa berdoa kepada Allah itu saja. Kadang-kadang kita melupakan nikmat tersebut, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Asal ada Zam-Zam kita minum selesai. Itu adalah momen yang terindah dikala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ikhwatul Islam, minum Zam-Zam itu atau minum air putih secara umum itu tentunya dalam keadaan duduk. Zam-Zam ia terjadi perbezaan para ulama, boleh duduk atau sambil berdiri. Iya, dulu Nabi pernah berdiri dikala minum Zam-Zam, tapi itu di Mekah. Karena di zaman Nabi Zam-Zam tidak ada di Madinah. Kalau kita ingin berdiri silakan, tapi jangan di sini. Itulah istilahnya di Mekah Al-Mukarramah. Lepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kenapa Nabi berdiri? Ada alasan banyak yang menyebutkan. Yang pertama, karena sumur Zam-Zam itu dulu kalau minum Zam-Zam itu langsung ke sumurnya, diambil di sumurnya, tidak sama dengan sekarang. Kita minum Zam-Zam di mana? Sudah disediakan di setiap sisi masjid, tinggal mengambilnya. Kalau dulu tidak di sumurnya, sehingga dikala Nabi mengambilnya orang ramai, maka Nabi berdiri sambil meminumnya karena tidak ada tempat duduk. Itu ada di antara alasan para ulama. Kalau ada yang berdiri juga tidak menjadi masalah. Tapi secara umum minum Zam-Zam itu dalam keadaan duduk, apalagi dikala kita berada di kota Madinah. Makanya kita juga tidak terlalu mempermasalahkan yang berdiri atau duduk, tapi kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal minum itu ada dengan cara kita duduk. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita meminumnya dari gelas itu jangan pernah minum atau usahakan minum, jangan langsung dihabiskan satu gelas. Artinya jadikan 3 kali, 1, 2, 3 kali. Itu adalah di antara adab. Kemudian yang terpenting lagi ikhwatul Islam, tidak boleh ada di antara kita minum Zam-Zam hanya 1 cawan 1 gelas saja. Karena di antara adab minum Zam-Zam, makanya saya rasa di sini belum ada di antara kita yang minum Zam-Zam. Kita baru mencicipi Zam-Zam. Kalau orang yang minum Zam-Zam itu dia tidak lagi bisa memasukkan air ke dalam mulutnya, baru disebut dengan minum Zam-Zam. Paham? Berarti ada yang sudah minum Zam-Zam di sini? Mencicipi. Belum, baru mencicipi. Karena di antara adab minum Zam-Zam itu ikhwatul Islam, sampai kita mengeluarkan apa tuh? Apa namanya? Sendawa. Sampai air tidak bisa lagi masuk. Itu baru minum namanya. Kalau 1 gelas itu namanya mencicipi Zam-Zam. Tidak mesti ya, tapi itu adalah di antara adabnya. Baru Zam-Zam itu akan memberikan manfaat. Dan kapan waktu yang terbaik? Waktu yang terbaik itu ada di kala perut kita kosong. Sebelum makan, itu waktu yang terbaik minum Zam-Zam. Sehingga Zam-Zam itu nanti akan masuk ke dalam perut, ke dalam tubuh. Kita berharap dengannya keberkahan didapatkan dalam jasad kita, kesehatan diberikan. Dan biasanya kita minum Zam-Zam kapan? Setelah makan sandwich, setelah makan siang. Sehingga tempat Zam-Zam itu sudah habis di perut, sudah habis dengan makanan yang lainnya. Padahal secara hukum asal minum Zam-Zam itu dikala perut kosong. Dan waktu yang terbagus, kapan perut kita kosong yang paling bagus? Bangun tidur, yaitu setelah subuh. Misalnya kita sholat subuh, kemudian kita duduk di sini, ada yang langsung pulang. Itulah waktu kita minum Zam-Zam sampai kenyang. Kalau kita belum pernah mencicipi yang demikian, melakukan yang demikian, berarti kita belum terhitung orang yang minum Zam-Zam. Karena Nabi SAW menyebutkan hatta yatadalla. Hatta yatadalla itu memiliki beberapa makna. Yang pertama hatta yatadalla, yatadalla bahasanya. Kemudian hatta yatadalla sampai dia tidak lagi bisa minum atau tidak bisa lagi memasukkan Zam-Zam ke dalam mulutnya. Itulah disebut dengan minum Zam-Zam. Dan semoga Allah berikan kemudahan. Berarti kira-kira berapa gelas itu? Berapa cawan kira-kira? 10 ya? Kuat 10.
latihan. Hari pertama mungkin 3, hari kedua 5, hari ketiga 10, hari keempat itu berat tidak ringan ya Fadil. Itu sesuatu yang butuh latihan. Karena kapan lagi kita akan yatadalla. Kalau di kampung halaman satu tetes satu orang. Iya atau tidak? Iya. Makanya bukan minum zam-zam namanya. Iya, kita tidak menyalahkan karena itu keadaan kita. Tidak mungkin kita bawa zam-zam banyak-banyak ke sini sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Nah, momennya dikala kita di sini, maka minumlah zam-zam, bukan mencicipi zam-zam. Jangan bakhil ikhwatul Islam, dan orang yang paling bakhil itu adalah mereka yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Ada nikmat tapi mereka tidak memanfaatkan nikmat tersebut. Kapan lagi kita bisa minum puas? Terutama kecuali dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Di Makkah pun agak sedikit sulit. Momen yang paling bagus itu adalah di Madinah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa minum zam-zam, bukan mencicipi zam-zam. Siap ya? Esok pagi 10 cawan. Ya. Tapi pada lisan. Kemudian zam-zam ini dikala ada di Mekah Mukarramah dengan hentakan, makanya di antara salah satu nama zam-zam itu adalah Hazimatu Jibril atau hentakan Jibril. Karena zam-zam itu muncul dari pukulan Jibril. Darbatu Jibril. Artinya Jibril memukulkan tanah dengan sayapnya. Kemudian dari pukulan itulah keluar yang namanya zam-zam. Air biasa. Zam-zam itu adalah istilah yang disebutkan oleh ibunda kita Hajar alaihissalam. Dikala dia melihat zam-zam ada keluar setelah dia berkeliling dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa, yang pada akhirnya menjadi bagian daripada ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka dia melihat ada mata air yang muncul di kaki anaknya Ismail. Maka di saat itulah dia melihat ada air yang muncul, dia ingin minum, sudah habis perbekalannya. Kemudian dia kumpulkan, dia buat bendungan supaya zam-zamnya tidak mengalir kemana-mana, karena air mata air itu keluar. Kemudian nanti kalau dibiarkan keluar, bisa tidak dia minum? Tidak bisa. Maka dibuatlah bendungan kecil, zam-zam namanya. Maka disebut dengan zam-zam. Zam-zam itu bahasa dia dulu. Maka terkenalah istilah dengan namanya zam-zam. Di antara nama zam-zam juga adalah syabba'ah. Syabba'ah itu artinya sebagaimana tadi yang disebutkan, zam-zam itu artinya syabba'ah. Artinya orang yang minum zam-zam harus syabba'ah. Syabba'ah itu kenyang sekenyang-kenyangnya. Kita kalau makan biasanya tidak boleh banyak-banyak. Minum juga tidak boleh. Karena perut itu dibagi 3. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Kalau kita biasanya untuk apa tuh perut? 3/4 makanan. Habis semuanya ya waktunya, tempatnya. Biasanya keadaannya ikhwatul perut itu hanya sepertiga. Makanya di antara salah satu yang dimakruhkan adalah orang yang makan dan selalu kenyang. Jadi kalau ada di antara kita yang makan, kemudian dia tidak kenyang, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Tapi kalau kenyang selalu, itu bahaya. Makanya kalau ada di antara kita yang kenyang, selalu pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang, apa yang harus dilakukan? Bahaya, karena bisa memberikan efek bahaya kepada diri sendiri. Makanya kita lihat Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka jarang kenyang, jarang mereka kenyang, sehingga membuat kesehatan sehat. Kemudian untuk beribadah kuat. Orang yang tidak kenyang itu orang yang diberikan kekuatan, karena memang porsinya hanya sepertiga. Padahal sepertiga itu tidak kenyang kan? Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk bernafas. Tapi kalau untuk zam-zam tidak, syabba'ah, sampai kita puas. Lain dari yang lain. Itu khusus untuk air zam-zam. Kalau air di kampung sepertiga saja. Tapi kalau air zam-zam di sini, dan pastikan itu ada air zam-zam, maka itu adalah syabba'ah. Maka dikenal dengan namanya adalah syabba'ah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ini sekedar motivasi bagi kita yang ada di sini ya, karena terlalu banyak nikmat yang kita sia-siakan. Salah satunya adalah nikmat zam-zam, jangan dilewatkan begitu saja. Minum sebanyak-banyaknya. Kalau perlu selama kita berada di sini, jadikan zam-zam sebagai minuman. Kapan lagi kita akan minum zam-zam? Karena di kampung halaman kita tidak tahu. Bisa jadi mereknya zam-zam, ternyata air kolam. Kita tidak tahu. Tapi kalau di sini, kita bisa menjamin bahwa itu adalah zam-zam yang sesungguhnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di sana, maka tidak ada yang bisa hidup. Bukan berarti orang tidak lalu lalang di Makkah. Makkah itu tempat orang berlewat. Suku kabilah itu sering lewat di Makkah, tapi tidak ada di antara mereka yang berminat untuk tinggal di sana. Kenapa? Tidak ada kehidupan. Makanya
ghaira dhi zar', tidak bisa tumbuh tumbuhan, artinya gersang, tidak ada tumbuhan, bebatuan, panas. Kemudian muncul air. Jika air muncul di ikhwatul Islam, maka tentunya makhluk hidup mulai berdatangan. Yang pertama kali datang itu adalah burung. Kemudian jika burung ini datang, dan tidaklah burung tinggal di suatu tempat kecuali ada air. Itulah awal asal muasal kenapa orang baru tinggal di Mekah Al-Mukarramah, karena ada Zam-Zam di sana. Begitu juga dengan penduduk Madinah ikhwatul Islam, mereka akan tinggal di tempat yang ada air, ada mata airnya. Dan salah satu mata air adalah mata air Quba. Jadi Quba itu adalah mata air yang sangat indah yang ada di Awali. Makanya di Awali itu dia diberikan kelebihan tanahnya lebih subur, lebih bagus daripada yang lain, karena mata airnya banyak. Di tanah Arab ini ikhwatul Islam atau di daerah sini sebenarnya subur. Kalau seandainya Allah berikan hujan 1 minggu saja berturut-turut, maka akan tumbuh, semuanya akan berwarna hijau. Kalau 1 minggu saja. Tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanah ini air tidak terlalu banyak. Kemudian nanti baru banyak dikala terjadi dikala akhir zaman. Kalau nanti akhir zaman maka semuanya akan subur. Tapi ingat ikhwatul Islam, kita kembali ulang, jangan kalau kita lihat pohon, ini sudah subur berarti kiamat akan terjadi. Itu nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Sekarang kalaupun hujan 1 kali atau setiap bulan, maka itu belum tentu tanda akhir zaman. Karena akhir zaman tidak akan terjadi sampai kalimat Allah tidak lagi dibacakan. Tapi kalau masih ada kalimat Allah, artinya orang memuji Allah, Al-Quran masih dibaca, ayat-ayat Allah masih disampaikan, hadis-hadis Nabi masih disampaikan, belum terjadi hari kiamat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang tidak tahu lagi kalimat Allah. Sehingga dikala kiamat terjadi, orang tidak tahu. Karena kalimat Allah saja mereka tidak tahu, agama apalagi. Baru terjadi, baru disitulah mereka menyesal, penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi di antara tanda daerah yang ada di sini, terutama Hijaz, Makkah, Madinah, itu adalah daerah yang gersang. Bukan karena tidak subur, karena memang curah airnya sedikit. Kecuali di Madinah. Di Madinah itu banyak mata air. Maka bahkan ada salah satu jalan yang namanya Tariq Uyun. Uyun itu banyak sekali mata air di sana. Terlepas daripada itu semua, salah satunya adalah Quba. Jadi Quba itu adalah nama mata air. Kemudian di Quba itu bukan satu mata airnya, banyak sekali mata airnya. Dan salah satu yang terkenal yang masyhur adalah Quba. Dikala Nabi sampai di sana pada hari Senin, kemudian Nabi diam di sana, maka langsung dibuat pembangunan Masjid Quba di dekat mata airnya. Maka masjidnya langsung dinamakan dengan Masjid Quba. Itulah sejarah Masjid Quba, dan itulah sejarah pembangunan Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembangunannya tidak lebih daripada 4 hari sahaja. 4 hari itu waktu yang tidak lama ikhwatul Islam. Artinya ada tempat, kemudian dilihat, dibangun masjid. Bangun masjid itu artinya ditandai tanahnya, mana tanahnya, lokasinya. Kemudian nanti diangkat sedikit dindingnya. Makanya Allah menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa. Rumah yang Allah izinkan untuk diangkat. Yang diangkat itu apa maknanya? Dindingnya, bangunannya. Jadi kalau ada masjid tidak ada bangunannya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, itu hukum asalnya. Tapi Allah izinkan untuk diangkat, berarti sebelumnya belum bisa dipahami. Fi buyutin azinallah, di rumah yang Allah izinkan, berarti sebelumnya tidak diizinkan. Karena jangan kita bayangkan kehidupan orang dulu sama dengan kehidupan kita ikhwatul Islam. Cari baju saja susah, apalagi cari bangunan. Untuk membuat bangunan, untuk membuat rumah itu bukan perkara yang mudah. Makanya Allah menyebutkan fi buyutin azinallah, di rumah yang Allah izinkan. Artinya kalau ada rumah masjid yang tidak ada diangkat bangunannya, maka juga tidak menjadi masalah. Dan itu masih banyak sampai sekarang masjid-masjid. Ya mungkin kita di daerah kita alhamdulillah Allah berikan kenikmatan, tapi sebagian daerah kaum muslimin itu masjid hanya berbatasan dengan apa namanya, garis-garis saja. Ini garisnya, berarti kita akan sholat di sini. Kemudian ditancapkan beberapa kayu. Begitulah mereka membangun masjid. Karena masjid itu yang terpenting bukan bangunannya, tapi orang yang salat di dalamnya. Makanya Allah menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa, diangkat. Sehingga dikala kita lihat, saksikan pembangunan Masjid Quba itu ikhwatul Islam, tentunya 4 hari. Kenapa bisa membangun Masjid Quba dalam 4 hari? Itu sesuatu yang mustahil bagi kita. Tapi ternyata pembangunan Masjid Quba itu biasa, yang penting tempatnya, kemudian ditandai dan tidak memiliki atap kecuali kecil atau sedikit saja, bahkan tidak beratap di awalnya. Kemudian Nabi salat di sana.
Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sini. Dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sini, maka Nabi berada di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dikala Nabi menjadi tamunya, dan Nabi istirahat dan tinggal di rumahnya sampai Nabi memiliki rumah. Dan itulah yang dinamakan dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi datang ke sini, semua orang kaum muslimin mereka ingin berbondong-bondong untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala para sahabat datang, tiba-tiba datanglah Abu Ayyub. Abu Ayyub ini tanpa banyak bicara, tiba-tiba diambilnya barang perkakas Nabi, dibawanya ke rumah. Selesai. Dikala para sahabat, ya Rasulullah tinggal di rumah kami, yang lain mengatakan ya Rasulullah tinggal di rumah kami, tiba-tiba datang Abu Ayyub, diambilnya barang Nabi, kemudian dibawa ke rumahnya, sehingga secara otomatis Nabi pasti tinggal di rumahnya. Para sahabat masih menawarkan diri, tapi barang Nabi sudah diambil oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, maka Nabi tidak ada pilihan kecuali pasti tinggal di. Tidak mungkin kapal kita tinggal di Darul Iman, kita menginapnya di sana. Itulah istilahnya, kita akan tinggal di tempat barang kita ada. Dan begitulah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dikala melihat para sahabat, semua mereka mengatakan ya Rasulullah tinggal di rumah kami, ya Rasulullah rumah kami adalah rumahmu, seperti itu semuanya. Tapi ikhwatul Islam, Abu Ayyub Al-Ansari langsung mengambil barang Nabi, selesai perkara. Maka Nabi mau tidak mau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi tinggal di lantai, karena dia rumahnya ada 2 lantai. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di bagian atasnya, karena Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah tidak mungkin kami tinggal di atas, kamu di bawah, tidak sopan kami namanya. Kemudian Nabi tentunya banyak tamunya, sehingga nanti sulit untuk naik ke atas. Pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di lantai bawah, dan Abu Ayyub bersama keluarganya tinggal di lantai atas, dan mereka tidak tidur untuk menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kemudian dikala Nabi berada di rumah sahabat atau di kota Madinah di sini, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulailah membangun Masjid Nabawi, dan itulah masjid yang kedua yang ada dalam sejarah kaum muslimin. Sehingga kita selalu menyebutkan bahwa antara Quba dan Masjid Nabawi, 2 masjid yang mirip, sama-sama dibangun oleh Nabi, sama-sama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sama-sama diberikan pujian kepada orangnya, dan sama-sama dikala kita beribadah di dalamnya, maka pahalanya tidak sama dengan masjid yang lainnya. Kalau di Kuba ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa pergi ke Kuba, yang pertama harinya. Hari yang paling bagus untuk pergi ke Masjid Kuba itu adalah hari Sabtu. Bagi kita yang bertepatan kalau di Madinah adalah hari Sabtu, karena memang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala menyebutkan di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba kulla sabtin. Nabi datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi Nabi datang ke Quba bukan 1 kali, tapi 1 kali dalam setiap hari Sabtu. Artinya setiap hari Sabtu Nabi pasti akan berkunjung ke Quba, karena itu adalah sejarah pertama kali Nabi berada di kota Madinah. Makanya kalau ada di antara kita yang datang ke sini kebetulan hari Sabtu, maka berkunjunglah ke Kuba pada hari Sabtu. Dan berkunjung ke Masjid Kuba itu bebas waktunya, mau di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, bebas. Tergantung kemudahan yang Allah berikan. Dan sekarang banyak sekali kemudahan di Ikhwatul Islam. Apalagi sekarang jalan dari Masjid Nabawi menuju Kuba itu langsung deret, sudah ada jalan khusus, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada di antara kita yang kebetulan hari Sabtu dan Sabtunya kosong, maka jadikan itu adalah tempat pergi ke Masjid Kuba, karena Nabi datang ke Kuba kulla sabtin. Kemudian kalau seandainya tidak ada, maka sesuai dengan keadaan masing-masing. Artinya kapanpun yang terpenting jangan kita meninggalkan Madinah kecuali kita datang ke Masjid Kuba untuk beribadah. Kemudian ingat ikhwatul Islam, dikala kita berada di Kuba atau dikala kita ingin pergi ke Kuba, maka jangan ada kecuali kita berwudu atau bersuci dulu dari rumah. Kemudian ikhwatul Islam sampai di Kuba, niat kita yang pertama niatkan untuk beribadah. Makanya dikala kita berkeliling di kota Madinah, ziarah namanya kan, ziarah artinya berkeliling ke kota Madinah, pasti tempat yang pertama kali kita tuju adalah Kuba. Maka jadikan niat itu yang pertama, niat untuk ibadah, bukan niat untuk cari kurma. Ingat itu baik-baik. Apalagi cari bakso.
Niat yang pertama itu adalah qurba, niat ibadah. Karena kalau nanti tidak demikian, kita tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Yang pertama niatnya ibadah. Nah, kalau kita berniat ibadah, maka kita akan mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Wudhu. Maka wudhu itu harus dijaga. Sehingga kaum muslimin pasti itu yang pertama kali mereka cari, takut nanti wudhunya batal. Kalau seandainya wudhu kita batal ikhwatul Islam karena memang keadaan, maka tidak menjadi masalah. Kalau memang karena keadaan, apalagi yang suka buang angin atau orang tua dan yang semisalnya, maka tidak menjadi masalah. Tapi ingat, berwuduklah dari rumah dan usahakan untuk menjaga wuduknya. Kemudian sampai di sana, yang pertama kali dicari adalah masjidnya. Itu adalah bukti kita beribadah. Bukan hanya di Masjid Quba ikhwatul Islam. Siapapun yang datang ke masjid, yang mereka cari pertama kali adalah masjid, maka itu pahalanya luar biasa di masjid manapun. Makanya kalau kita ada perjanjian di mana kita berjumpa di masjid, jangan orang dulu dicari, tapi carilah masjid kemudian lakukan ibadah. Kemudian setelahnya baru orangnya. Karena kalau tidak demikian, maka pahalanya kurang. Karena tujuan kita bukan untuk lagi masjid. Begitu juga dengan Quba. Jadikan tujuannya yang pertama kali adalah Qubanya. Makanya dikala kita sampai di Quba, berhenti, berjalan langsung masuk Masjid Quba, kemudian baru berkeliling. Kalau kita sudah melakukan 3 syarat ini, baru kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi, sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Minimal salat yang kita lakukan 2 rakaat, dan maksimal terserah kita, tapi minimal itu hanyalah 2 rakaat. Dan itu ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan orang yang datang ke Masjid Quba, kemudian mereka tujuan ibadah, berwuduk dari rumah, kemudian yang pertama kali mereka tujuan adalah Quba, sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kalau itu pahala yang didapatkan oleh kita yang mungkin 1 atau 2 kali saja yang pergi ke Quba, kira-kira berapa banyak pahala yang didapatkan oleh mereka yang ada di Quba. Nabi tidak memisahkan antara sholat sunat dengan sholat wajib. Mau sholat sunat, mau sholat wajib, silakan. Dan semua yang melakukan syarat yang disebutkan, maka pahalanya didapatkan. Maka itu merupakan di antara kemuliaan orang-orang yang ada di Quba. Kalau kita yang berkunjung saja demikian keadaannya mendapatkan pahala umrah sama dengan orang yang umrah, bagaimana dengan orang yang tinggal di sana? Maka terlalu banyak pahala yang akan mereka dapatkan. Dan inilah kesamaan di antara kesamaan Nabawi dengan Quba. Orang-orangnya dipuji dan diberikan kemuliaan serta kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masjidnya, tapi orangnya, karena mereka tinggal di daerah yang penuh dengan keberkahan. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, aura positif dari sebuah keberkahan dan kemuliaan akan bisa ditularkan. Sehingga kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahan, maka carilah yang mulia dan yang berkah. Secara otomatis aura positifnya akan masuk ke dalam tubuh kita. Seperti misalnya, bagaimana caranya tempat yang mulia? Mekah. Baru saja kita sampai di Mekah, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Misalnya kita ke Madinah, baru saja sampai di Madinah, misalnya kita turun bandara, kemudian masuk bus, kemudian nanti sampai di hotel, pasti tujuan kita yang pertama kali ingin sholat di dalam Masjid Nabawi. Padahal resikonya besar, karena nanti bisa jadi kita kesasar, karena kita belum hafal hotelnya. Tapi bagaimanapun itu ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Aura positifnya langsung muncul. Sehingga dikala kita beribadah di sini, ini semuanya ada karena aura positifnya. Kita berada di daerah yang barokah, teman-teman yang indah, orang-orang yang ingin mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin merubah dirinya. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah ada Darul Akhyar, Darul Abrar. Darul Akhyar itu artinya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Darul Abrar itu artinya orang-orang yang ingin merubah hidupnya. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang baik, maka disebut dengan Abrar. Maka nama Madinah adalah Abrar. Dan betapa banyak kaum muslimin, dikala Allah berikan kepada mereka rezeki untuk datang ke tanah haram Makkah ataupun Madinah, Allah berikan perubahan dalam kehidupannya. Maka di antara salah satu bentuk perubahan dalam kehidupan, itulah yang disebut dengan mabrur atau umratan mabrurah. Umrah yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan baru disebut dengan mabrurah. Jadi kalimat mabrurah itu artinya kita lihat dalam kehidupan. Setelah kita beribadah kepada Allah, apakah kita berubah? Atau misalnya masih sama,
maka itulah disebut dengan mabrurah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Abrar, daerah yang orang akan menginginkan perubahan dalam kehidupannya. Kita tidak ingin selama-lamanya ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita lari dari agama? Sampai kapan kita akan mengejar dunia? Sampai kapan kita tidak akan ingat bahwa semua kita akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, apakah kalian menganggap kami akan tinggalkan kalian begitu saja tanpa ada perhitungan antara kami dengan kalian? Tidak, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan demikian ikhwatul Islam kembali mengingatkan kita apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Abrar, yaitu daerah orang-orang yang ingin melakukan perubahan dalam kehidupannya. Kemudian ikhwatul Islam kita kembalikan lagi, itu adalah di antara agenda yang kita lakukan dikala kita berada di Masjid Quba. Kemudian dikala kita berada di Masjid Nabawi, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, pertama kali Nabi sampai ke Masjid Nabawi, maka dikala Nabi berada di sini, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah pembangunan Masjid Nabawi. Maka terkenallah pembangunan Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya, yang tingginya kurang lebih 2 meter lah kurang lebih, tapi tidak pakai atap. Yang atapnya itu hanya bagian belakang saja. Kemudian tingginya kurang lebih 2 meter, panjangnya kurang lebih 70 hasta atau 35, kemudian lebarnya kurang lebih 60 hasta atau 30, dan tiangnya terbuat dari pelepah daun korma. Itu adalah pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian alasnya adalah kerikil dan pasir. Itu adalah pembangunan Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pembangunan Masjid Nabawi. 12 hari selesai. Itu adalah pembangunan Masjid Rasulullah SAW yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian pembangunan Masjid Nabawi, kita juga harus mengingatkan kembali bahwa Masjid Nabawi dikala dibangun ikhwatul Islam, kiblatnya masih menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sebenarnya adalah kiblat untuk orang-orang khusus. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kaum muslimin bahwa kiblat mereka adalah menuju Baitul Maqdis. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna ujian? Karena kiblat itu kebenar kiblat itu adalah Ka'bah Musyarrafah. Sehingga di antara salah satu nama Ka'bah itu adalah kiblat. Jadi Ka'bah itu memiliki nama lain adalah kiblah, karena Ka'bah itu adalah kiblat seluruh para nabi dan para rasul, kecuali yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus kiblatnya ke Baitul Maqdis pertama kali? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu bahwa yang pertama untuk menyebutkan kemuliaan Baitul Maqdis, dan yang kedua agar kita tahu bahwa kita ini hanyalah sekedar hamba Allah dan mengikuti aturan yang disampaikan oleh Allah tanpa banyak bertanya. Allah mau memerintahkan kiblat kita menuju Baitul Maqdis, tidak menjadi masalah. Allah memerintahkan kiblat kita ke Bukit Nursina juga tidak menjadi masalah. Kemanapun kiblat kita ikhwatul Islam, kita hanyalah sebagai seorang hamba tanpa banyak bertanya. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita hal tersebut. Apapun yang Allah perintahkan, lakukan saja. Allah mau memerintahkan kita sholat maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, terserah Allah. Bukan kembali kepada kita. Kita kewajibannya adalah melakukan dan beramal ibadah. Makanya kaum muslimin dikala kiblatnya Baitul Maqdis, mereka lulus dalam ujian. Hanya saja di dalam ujian tersebut Nabi selalu berdoa kepada Allah, ya Allah palingkan kiblat kami, palingkan kiblat kami, palingkan kiblat kami. Kemudian setelah Nabi berdoa siang dan malam selama 16 bulan lamanya, barulah kiblat itu dipalingkan dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, kembali ke hukum asalnya. Karena memang hukum asal kiblat kaum muslimin mulai dari zaman Nabi Adam itu adalah Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam untuk dijadikan kiblat semua para nabi dan para rasul. Kalau seandainya ada para ulama mengatakan itu dibangun oleh Nabi Adam, ada lagi para ulama menyebutkan tidak, Ka'bah itu dibangun oleh orang sebelum Nabi Adam atau oleh sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam turun, maka Ka'bah itu sudah ada, dibangun oleh para malaikatnya. Sehingga Ka'bah itu ada 2. Yang pertama Ka'bah yang ada di bumi, yang siapapun ada di sana akan tawaf dan berkeliling. Dan yang kedua ada Ka'bah yang ada di langit, yang juga orang tawaf, dan yang tawaf di langit itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan istilah Baitul Ma'mur, Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur
wal baitil ma'mur. Kalau kita lihat terjemahan Al-Quran, nanti misalnya ambil terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, kemudian kita baca ayat ini, wal baitil ma'mur dalam kurung Ka'bah. Artinya di antara nama Ka'bah itu adalah Al-Baitul Ma'mur. Karena Ka'bah itu ada dua. Yang pertama Ka'bah yang ada di bumi, dan yang kedua Ka'bah yang ada di langit, dan kedua-duanya sejajar. Makanya disebutkan kalau seandainya Ka'bah yang ada di langit itu terjatuh, maka jatuhnya pas di atas Ka'bah yang ada di bumi. Dan kedua-duanya disebut dengan Ka'bah. Hanya saja yang di atas itu lebih identik dengan istilah Al-Baitul Ma'mur. Dan sama ibadah Islam, semuanya orang tawaf, semuanya orang beribadah di dalamnya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Terlepas daripada itu semua, jadi Ka'bah itu adalah kiblat. Kiblat bukan kiblat kaum muslimin, kiblat semuanya, semua umat. Hanya saja Allah memberikan ujian. Bisa jadi yang pertama untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Baitul Maqdis, maka hadapkan kalian ke sana, wajah kalian hadapkan ke sana. Sehingga Nabi sebelum pergi Mi'raj, maka Nabi Isra dulu. Kan bisa Nabi dari Mekah langsung bertemu dengan Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa harus transit dulu di sana? Transit dulu Baitul Maqdis untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang wajib bagi kaum muslimin untuk memuliakannya. Tempat perkumpulan yang paling indah, karena di sana berkumpul semua para nabi dan para rasul. Kemudian mereka salat, melakukan salat berjamaah. Yang menjadi imam adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi melakukan Isra, kemudian salat di Baitul Maqdis, makmumnya semua para nabi dan para rasul, baru Nabi melakukan Mi'raj. Untuk menyebutkan bahwa itu adalah tempat yang mulia. Yang kedua, untuk menguji kaum muslimin, kalian taat atau tidak. Kiblat itu mau kemana pun silahkan, tergantung perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya dikala kiblat kita pertama Baitul Maqdis tidak menjadi masalah. Sehingga dikala pertama kali perpindahan kiblat itu ikhwatul Islam, banyak di antara para sahabat yang menangis, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kiblat itu sudah diputar. Karena dikala sampai di kota Madinah, 16 bulan lamanya kiblat masih menuju Baitul Maqdis. Otomatis kiblat itu semuanya mengarah ke belakang. Berarti Masjid Nabawi juga demikian keadaannya. Mihrabnya di bagian depan, imamnya bagian depan, para sahabat tinggal di bagian belakang, rumah Nabi juga di bagian belakang. Karena kiblatnya ke sana, bukan ke sana. 16 bulan, artinya hampir 2 tahun. Kaum muslimin mereka mengkiblatkan atau menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis sampai Allah turunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Kami selalu melihat kamu berdoa ke langit, meminta kepada Allah Zat yang Maha di atas. Fawalli wajhak, maka palingkan wajahmu ke tempat yang kamu sukai. Dan Nabi menyukai Ka'bah sebagai tempat kiblatnya. Sehingga dikala dipalingkan, maka kita menyebutkan semua masjid yang ada di kota Madinah, yang ada di zaman Nabi, semuanya disebut dengan Masjid Qiblatain. Semua masjid yang ada di zaman Nabi di kota Madinah namanya adalah Qiblatain. Karena semua masjid tersebut mendapatkan 2 kiblat. Bukan hanya Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain sekarang itu disebut dengan Masjid Bani Salimah. Masjid Qiblatain yang sekarang kita lihat, yang kita hanya sekedar lewat, itu disebut dengan Masjid Bani Salimah. Masjid Nabawi juga disebut dengan Qiblatain. Masjid Quba juga disebut dengan Qiblatain. Masjid Bani Salimah juga disebut dengan Masjid Qiblatain. Semua masjid yang ada di zaman Nabi di kota Madinah disebut dengan Masjid Qiblatain, karena mereka mendapatkan 2 kiblat. Dan 2 kiblat bahasa Arabnya adalah kiblatan. Kemudian menjadi istilah Qiblatain. Dan kiblat dan kiblatan yang pertama itu adalah Masjid Nabawi. Maka di antara salah satu nama Masjid Nabawi adalah Qiblatain, masjid yang mana kiblatnya ada 2. Yang pertama ke Baitul Maqdis, yang kedua ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami memperhatikan engkau selalu berdoa, menghadapkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang silahkan palingkan wajahmu ke tempat yang kau ridai, maka kembalilah kiblat itu ke hukum asal. Karena memang hukum asal kiblat itu adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian kembali ke hukum asal, dan setelah itu sampai hari kiamat, maka Ka'bah akan menjadi kiblat kaum muslimin. Kemudian ikhwan Islam, dikala Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, dan dikala terjadi perpindahan kiblat, maka berpindah pula situasi masjidnya. Jadi situasi masjid itu ikhwan Islam berputar 180 derajat. Imam yang tadinya di sini maka akan berubah ke sana. Tempat yang tadi ditutup maka akan menjadi tempat yang terbuka. Karena pembangunan masjid, makanya ada dianjurkan bagi kaum muslimin ikhwatul Islam,
alhamdulillah banyak hadir ya di kota Madinah. Itu pameran apa namanya, pameran Masjid Nabawi. Artinya bagaimana keadaan dulu Masjid Nabawi. Pameran-pameran yang jelas-jelas ya, tapi itu hanya sekedar pendekatan, bukan aslinya. Karena yang asli itu tentunya sudah tidak ada ya. Apalagi pameran kunci Ka'bah, itu tidak ada. Karena yang asli itu dipegang, sudah ada pemegang khususnya. Yang dipamerkan itu namanya pamer, makanya disebut pameran. Yang dipamerkan itu semuanya adalah duplikatnya. Bisa dipahami? Misalnya ada kiswah Ka'bah, misalnya ada penutup kuburan Nabi, itu semuanya adalah pamerannya, artinya duplikatnya. Yang aslinya tidak ada, kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan wewenang. Karena biasanya contoh misalnya di Ka'bah itu ikhwatul Islam, kiswahnya diganti 1 kali 1 tahun, dan itu bergilir antara negara dengan negara yang lainnya. Negara ini misalnya negara kita dapat 1 kiswah, dan itu dipegang oleh negara, bukan dipegang oleh perorangan. Dapat lagi negara tetangga Malaysia, dapat lagi Brunei, dapat lagi Singapura, dapat lagi negara-negara muslimin, dibagi-bagikan. Tapi bukan dibagikan kepada perorangan. Bisa dipahami? Makanya kalau ada pameran itu biasanya itu bukan yang aslinya, itu hanya sekedar bentuknya seperti ini kira-kira. Bisa dipahami ya? Karena itu tidak didapatkan dengan mudah ikhwatul Islam, karena itu harus dijaga baik-baik. Begitu juga dengan pameran Masjid Nabawi. Makanya nanti di sekitar Masjid Nabawi ini banyak pameran ya. Ada pameran depan di bagian kanan, diusahakan nanti sehingga nanti dikala kita belajar sejarah di kota Nabi, ceritanya nyambung. Oh, inilah dulu Masjid Nabawi. Oh, seluas ini Masjid Nabawi. Karena apabila kita tahu luas Masjid Nabawi, berarti seluas inilah Raudhah. Atau Raudhah itu sebagian kecil di dalamnya. Jadi kita tahu sejarah masjid bagaimana, kemudian bentuknya bagaimana, sehingga ceritanya langsung menyambung. Karena kita berada di tempat aslinya, di kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Maka sesekali ikhwatul Islam, di antara tempat yang dianjurkan, bukan dianjurkan, kalau ada waktu, maka carilah pamerannya supaya kita lebih mudah untuk memahami sejarah. Paling tidak kita paham akan sejarah Masjid Rasulullah SAW, kemudian bagaimana bentuk rumah Nabi SAW yang ada di sampingnya, kemudian bagaimana perubahan kiblatnya. Itu semua merupakan di antara perkara yang dianjurkan bagi kita untuk mengetahuinya. Dan itulah di antara salah satu tujuan dan cita-cita kita berada di kota Madinah, untuk mengetahui, sehingga dikala kita mengetahui, kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dikala kita berada di kota Rasulullah SAW, apalagi dikala kita berada di Masjid Nabawi yang tidak satupun mereka beribadah di dalamnya kecuali mendapatkan pahala lebih daripada 1000. Jadi pahala orang yang salat di Masjid Nabawi itu lebih daripada 1000, bukan 1000, tapi lebih daripada 1000. Dan semakin mereka berdekat dengan tempat masjid aslinya, dan masjid yang asli itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi. Dan masjid yang dibangun oleh Nabi itu ada 2 kali. Karena Nabi melakukan pembangunan Masjid Nabawi 2 kali. Yang pertama ukuran yang tadi telah kita sebutkan, dan yang kedua ditambah lagi perluasannya setelah terjadi perang Khaybar. Maka jadilah Masjid Nabawi di zaman Nabi sampai Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu 50 kali 50 kurang lebih. Dan itu nanti bisa kita ketahui jika kita melihat nilai-nilai sejarah bagaimana pembangunan Masjid Rasulullah SAW. Dan kalau kita salat di dalamnya, kita akan mendapatkan lebih daripada 1000, bukan 1000. Dan nanti insyaAllah akan kita jelaskan pembahasan tentang ini ikhwatul Islam, karena sekarang waktu tidak mencukupi untuk menjelaskan tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu memiliki keutamaan yang sangat indah, dianjurkan bagi kaum muslim untuk mengetahuinya. Dan semoga Allah mudahkan esok hari kita kembali menyambung pembahasan ini. Dan yang benar kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan, dan kita selalu berharap bermohon meminta kepada Allah agar ibadah kita di Masjid Nabawi bukan kali pertama dan kali terakhir. Kita ingin selalu beribadah di kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW, tempat yang indah dan syarat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu di antara salah satu nama kota Madinah disebut dengan Darul Iman. Siapapun yang berada di sana, mereka akan merasakan keimanan yang tinggi karena keadaan situasi orang-orang
sehingga membuat mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa tetangga masyarakat kita. Allah ampunkan dosa alim ulama kita. Allah ampunkan dosa para pemimpin kita, dan Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah dan masalah, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Kalau ada di antara kita yang saudara kita yang meninggal, semoga Allah berikan kelapangan dan ampunan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk beribadah, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanan, dilancarkan urusan, kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam keturunan, keberkahan dalam usaha, dan keberkahan dalam kehidupan. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam beragama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.